Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Pada kesempatan ini kita masih bertiga, yaitu dengan beliau Bu Fasad yang dari Medan, Monggo. dengan Bapak Ayat yang tuan rumah dari Lampung Tengah, dan saya sendiri dari Tulang Bawah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang ayat Tuhan juga ini, yang disebutkan innallaha wal malaikatahu yusallu ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat akan Nabi. Nah, Allah dan malaikat bersolawat akan Nabi ini kita akan kupas ataupun kita berbagi pengetahuan di pagi ini agar kita semua bisa memahami ataupun mengerti apa itu yang disebut bersolawat. Untuk itu saya beri kesempatan dulu untuk Bu Fasad atau Pak Ayat dulu ini. Saya belum mudeng. Nah, ya nggak perlu mudah, nggak apa-apa. Bagaimana caranya Allah, ya kan, dan malaikat bersolawat kepada Nabi? Kira-kira menurut Pak Ayat bagaimana ini? Ya, Itu ayat itu menurut sudah banyak sekali orang yang tahu ayatnya itu, tapi gimana coba? lagi kan Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Ya. Jadi apalagi kita sebagai umat dari Nabi itu. Nah, itu jawabannya Pak. Jawabannya itu semua apa itu doa, hajat, kita harus berselawat kepada beliau gitu. Kalau paham saya begitu, Pak. Pahamnya begitu ya, itu jawabannya memang seperti itu. Jadi malaikat dan Allah bersolawat, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi itu artinya memberi wahyu ataupun memberi kitab yang kodim yang kita tidak ngerti. Nah, jadi signal itu diterima oleh Nabi. Itulah yang disebut dengan wahyu. Jadi Allah dan malaikat itu titip pesan kepada manusia melalui seorang nabi. Nah, kalau menurut pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi Allah dan malaikat itu menyampaikan petunjuk dan perintah itu tidak langsung kepada manusia, melainkan kepada nabi ataupun manusia yang telah dibersihkan atau telah disucikan. Nah, jadi kemudian nabinya itu melangsungkan atau menyampaikan kepada umatnya, gitu. Jadi nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa Allah dan malaikat itu langsung kepada kita, nggak bisa karena kita masih terhijab, bahasanya masih belum disucikan. Jadi seperti itu. Kalau pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami di dalam tarekat kita, makanya ada balasannya itu Pak, ya kan? Innallaha wal malaikatahu yusollu ala nabi. Masa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masa begitu? Kan nggak seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke tarekat itu ternyata kita jadi pintar. Oh, ternyata malaikat dan Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi itu bahasanya titip pesan untuk umat manusia di dunia melalui seorang dulu Nabi. Kalau sekarang, Kalau sekarang ya masih tetap berlaku ayat itu. Cuma penyebutannya yang Jadi seorang Nabi itu sekarang diganti dengan al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama pewaris para nabi. Sama saja. bodoh. Nah, podo mawon. Nah, makanya balasannya begini.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Apabila kita ingin mengirim pesan kepada Allah, kita juga harus melalui Nabi. Itulah yang disebut bersolawat kepada Nabi. Bukan berarti Allahumma sholli ala sayyidina, bukan. Jadi kita itu berbincang-bincang dengan Allah atau menyampaikan doa lah kalau kita. Nah, melalui Nabi. iya. Tapi syaratnya kita harus menjadi orang yang beriman dulu. Gitu. Yang dibersihkan dulu. Nah, Kata lain yang dibaiat. Gitu ya. iya. Lewat sistem. Jadi bersolawat kepada Nabi itu sebenarnya bukan masalah yang sepele. Karena Allah pun menggunakan Nabi. Termasuk kata lain berselawat itu tadi kepada apa itu yang tali wasilah itu. Nah, ya itu masih ada satu rentetannya, satu kesatuannya. Iya, karena Jadi sholawat kepada Nabi itu kita harus menyampaikan apa yang kita maksud ataupun doa kita itu harus melalui seorang pembawa tali wasilah itu ataupun kepada yang dulu disebut Nabi. Kalau sekarang yaitu al-ulama. Jadi tidak bisa kita itu ujuk-ujuk langsung kepada Allah itu, kita kan nggak kenal. harus melalui wasilah. Melalui wasilah. Nggak baca. Iya, jadi makanya ayat-ayat itu apabila kita sudah masuk ke dalam tarekat yang benar, kita akan mendapat petunjuk ataupun mendapat cara bagaimana cara untuk prakteknya. Dan ternyata yang bisa bersolawat kepada Nabi itu orang-orang yang telah beriman. Nah, Atau dengan kata lain orang-orang yang sudah masuk ke sistem ketuhanan. nah itu bahasa. tuh, jadi bukan orang-orang Islam ataupun orang-orang ya ayuhanas, bukan ya ayuhal ladina Islamu, bukan. Ini disebutnya orang-orang yang telah beriman. Ya ayuhal ladina amanu. Bukan merasa-merasa. Iya. Beriman bukan merasa-merasa. Jadi Ngaku. bukan ngaku-ngaku. untuk saudara kita dimanapun Anda berada, apapun golongan ataupun agamanya, mari di dalam kita beragama kita harus tahu makna daripada ayat-ayat itu. Jangan kita hanya tahu bacaannya tapi prakteknya nggak ngerti. Sebagaimana watum tanpa anasain tanpa watum Itu. terus syariat bloko. Nah, Jangan cuma disetel aja. jadi semua pengetahuan ataupun ilmu dalam kitab suci, baik Al-Quran, baik Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya, itu harusnya kita tahu bagaimana cara untuk prakteknya. Karena satu-satunya sekolah yang bisa ataupun mempraktekkan semua isi yang di dalam Al-Quran itu, sepengetahuan saya, ya hanya sekolah kita ini. Ya, satu-satunya. Iya. Yaitu tarekat apa itu? Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jadi kalau kita tidak masuk tarekat itu, kita hanya akan menjadi orang-orang yang tahu teori-teorinya, tahu ayat-ayatnya, jadi prakteknya nggak ngerti. Dan ternyata Allah menghubungi manusia itu melalui sistem, ataupun disebut sistem wasilah ataupun melalui Nabi. Karena Nabi itu sendiri waktu itu adalah pembawa wasilah. Demikian pun zaman ini. Kita mau berhubungan dengan Allah saja loh, mau berhubungan dengan manusia harus melalui seorang nabi yang telah disucikan, ya kan, yang telah dibersihkan, yang telah pilihannya. yang sudah banyak sekali mengalami pengalaman pembersihan kolbu yang jelas, bukan serta-merta asal-asalan Allah langsung memberi petunjuk. Itu sangat keliru sekali. Apalagi sekarang ini
kita bersolawat kepada Nabi yang hanya kita teriak-teriakkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, itu jauh sekali. Hayal. Kita mau apa ya, kepada nabi-nabinya kita nggak ngerti. Nabi udah 1500 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kita bersolawat kepada Nabi, ternyata pun di dalam majelis zikir ini ada pembelajarannya. Itu untuk yang jauh ataupun yang dekat, kalau ingin lebih tahu lebih apa ya, lebih jelas, silakan Ngobrol-ngobrol. Silakan ngobrol-ngobrol ke sini. Oh, ternyata ada ayatnya ya. Soal apa ya? Allah menghubungi manusia itu melalui seorang nabi, dan kita pun kalau menghubungi Allah pun harus melalui nabi juga. Sama, kalau ke atas ke bawah itu lewatnya tangga itu, kita naiknya pun harus lewat tangga yang sama. Ya, satu. Iya kan? Tali yang Gitu. Jadi kalau selama ini kita belum tahu, ya namanya belum tahu. ini mau dikasih tahu. Dan ini kami bincang-bincang sambil ngopi lah ini ya. Sambil ngopi-ngopi santai. Iya, sambil ngopi-ngopi santai ini kita membagi pengalaman, agar pengalaman yang selama ini kita ketahui bukan hanya untuk kita pribadi, Ya. tapi bisa untuk semua yang ada di dunia ini, khususnya umat-umat yang ingin mencari ilmu tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Jadi kalau manusia sudah tidak ingin mencari Tuhannya, ya beda lagi. Ya udah, carilah uang aja. Iya. Ya, kita Beda juga- lagi. Tapi bukan tidak mencari uang. Iya, beda lagi. Ya kita juga ya minta maaf dengan semuanya. Kita bukan menggurui, bukan cuman kita menyatukan pendapat satu sama Iya. lain. Bukan. Kalau di sekolah kami prinsip atau caranya begitu. Iya, terus Pak Ayat sudah mengalami seperti itu. Ya udah. Jadi, Kalau belum, berarti ya kita tidak berani seperti ini kan, Ya. begitu. Tidak berani menyampaikan di publik. Asal ngomong Ya, aja. tidak berani asal bicara kan begitu. Karena ini dilihat orang banyak kan. Ya. Kalau kita belum mengalami, tentunya kita tidak berani menyampaikan. Makanya kita menyampaikan itu kita telah mengalami. Jadi yang kita sampaikan ini bukan kita dapat dari bacaan, Ah, dari katanya orang, dari bukan. katanya Ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata ada ayatnya. Kan Ya, begitu kita dong. cari ayatnya. Ah. Oh, alah, ternyata ada. Ternyata ada ayatnya. Jadi kita melalui seorang utusan yang di dunia, kita menyampaikan apa yang menjadi apa ya, doa kita, keinginan kita, itu kita tidak serta-merta harus langsung kepada Allah. Sekarang kan orang banyak langsung berdoa kepada Allah, iya kan? Kira-kira dijawab nggak dengan Allah? Ya, sudah pasti Allah. Ternyata Nyambung aja enggak. iya, nyambung aja enggak. Kamu di Ternyata dunia, dia di mana? iya, ternyata ada syaratnya, harus menjadi orang yang beriman dulu. dan ayatnya juga memerintahkan kita harus cari wasilah. Ya, Ya, itu udah jelas. di awal pertemuan kita yang kemarin, kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Ternyata di ayat berikutnya pun sama. Ternyata kita pun harus menggunakan seorang utusannya ataupun seorang wali yang telah disucikan ataupun dibersihkan untuk menyampaikan kemauan ataupun keinginan ataupun doa-doa kita selama ini. Jadi ayat yang telah saya sampaikan itu kurang lebihnya kita wajib ketemu dengan seorang yang telah disucikan ataupun dibersihkan hatinya, yaitu seorang, kalau sekarang ini al-ulama warasatul anbiya. Di ayat itu disebutkan adalah dulu seorang nabi. Nah, sekarang zaman nabi kan udah habis nih. Habis. Iya kan? Jadi kenabian sudah habis, tapi al ulama warasatul anbiya,
penerus ulama, penerus para nabi masih ada sampai sekarang. Ya, Setiap zaman Nah. masanya ada. Jadi majelis zikir ini mempelajari ilmu tentang itu. Jadi apabila manusia ingin tahu lebih lanjut, silakan belajar kepada majelis zikir Tarekat Naksabandiyah Maulidiyah Ahmadiyah Nusantara yang sekarang ada di Lampung Tengah. Ya. Dan satu, kami Nah. tidak menyampaikan cerita, Ya. kami memberi petunjuk, Ya, memberi jalan. ya, bedakan cerita dan jalan. Nah, Jadi kalau cerita itu kita hanya menceritakan tapi tidak tahu jalan dan cara prakteknya. Tapi kalau memberi petunjuk itu kita menyampaikan teorinya, kita juga tahu jalannya Prakteknya. gimana? ya jalannya, jalan dan caranya bagaimana, tahu Nah, prakteknya. Nah, itu bukan cerita. Iya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya, Ya. Pak Hayat. Ya, ya. Tapi ingat, jangan masuk sekolah ini Bu. Ya, Iya kan? kami ini sesat. Karena Jualan agama. iya, kerjaannya. kami ini dianggap sesat dan jualan agama, dianggap syirik, juga dianggap bid'ah. Tapi kami memang ditugaskan untuk menyampaikan, Nah, tapi kami ditugaskan untuk menyampaikan mendakwahkan. bahwa agama itu adalah ilmiah dan amalia. Amalia. Namanya agama samawi. Nah, namanya agama samawi. Agama langit. Nah, dan agama tauhid adalah agama yang satu dan agama yang satu untuk seluruh umat manusia di dunia. Ilahi anta masuti waritu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi